Sahabat perempuan yang mau ikutan ngobrol silahkan yuk ditunggu komennya di Instagram kami ataupun di Twitter seperti biasa. Lanjutkan lagi kita ngobrol sama Mbak Fitra nih yang ternyata bisa membuka inspirasi buat kita. Tujuannya hadir di sini cerita sama kita, ngasih tahu bahwa kita tuh sahabat perempuan bisa kok gitu mengabdi di jalan Tuhan dengan hal-hal yang sederhana, sekedar ngambil mukena, dicuciin, ditaruh lagi yang bersih. Terus akhirnya yang dirasakan justru senang, bahagia ngelihat orang bisa sholat dengan mukena yang bersih, yang cantik gitu ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama Mbak Fitra? Hampir 8 tahun. 8 tahun, rutin. Ini masih sendirian atau sudah ada yang bantuin? Atau tadi kan katanya ada teman yang punya laundry bisa bantu. Tapi untuk ngambil-ngambil mukena kemana-kemananya gitu? Masih sendiri. Masih sendiri. Kedepannya akan begini terus atau ada tujuan selanjutnya, langkah-langkah berikutnya apa mau gimana? Kedepannya tuh pengennya lebih banyak yang bareng ya, ngikut bareng sama saya. Jadi kalau saya nyebutnya relawan cantik. Jadi tugasnya sih sedikit ya, cuman ngambil mukena kotor, kasih ke saya, terus barter saya kasih juga mukena yang bersih dengan jumlah yang sama. Ini sudah berjalan? Belum. Baru rencananya tuh ingin mengajak para sahabat perempuan untuk bisa jadi relawan cantik. Tolong ambil mukena kotornya, kirim ke Mbak Fitra, kemudian nanti ditukarkan lagi gitu. Kalau saya kirim mukena kotor saya gimana? Itu namanya nitip laundry, gimana sih? Salah. Oke, tadi juga salah satu yang dilakukan selama ini selama 8 tahun tuh adalah gimana Mbak? Keliling-keliling sendiri gitu? Jadi kalau yang rutin sih di kantor itu sekitar ada 10 lantai, 10 musola, ya. Jadi kirain ya Allah satu lantai itu satu musola. Ya. Kantor kamu itu terdiri dari sekian lantai. Sekian gitu. Lantai, ada 10 lantai, ada 10 lantai satu musola. Jadi kalau tadi pikiran itu satu musola, satu kantor dan satu musola, ternyata 10 musola. Sahabat perempuan kita lihat tuh gimana sih perjalanannya Mbak Fitra ngambil mukena kotor gitu ya, dibawa pulang ke rumah. Kan repot sambil kerja sambil begitu ya. Coba lihat yuk. Tadi nggak cerita soalnya. Oke, ini di mana nih Mbak? Ini di Plaza Depok. Oh, oke. Mukenanya banyak ya Mbak? Mbak ini kalau banyak begini nggak beneran nggak dicurigai tuh bawa naik motor sendiri lagi Mbak? Enggak, itu karena di dekat rumah di komplek. Dekat rumah. Jadi bisa naik motor. Masya Allah. Tuh, coba. Nah, ini dilakukan pada saat di sela-sela waktu kerja atau gimana? Atau iya, sebelum weekend? kerja. Enggak. Sebelum kerja. Kalau weekend itu biasanya di mall. Kalau misalnya saya lagi main ke mall, kebetulan mallnya yang kurang bagus ya, maksudnya bukan mall-mall besar, itu biasanya saya gantinya ya sebelum pulang ya, malam-malam. Memang kamu gitu. masuk kantornya jam berapa Mbak? Kalau misalnya ngambil mukena itu jam berapa gitu loh? Siang, masuk kantor siang. Masuk kantor jam? Bada zuhur jam 1. Bada zuhur. Jadi ngambilnya tuh jam 11 gitu. Mbak, itu sampai hampir 5 kilo loh Mbak. Itu kadang 12 kilo. Oh iya? Oh, itu ya nggak terlalu banyak malah. Nah itu nanti biaya-biayanya gimana walaupun dibantu gitu dengan selama ini gimana gitu untuk mensupport kegiatan ini? Pakai dana pribadi atau ada donatur atau gimana Mbak? Kalau temen alhamdulillah ada aja ya yang nitip ya buat laundry gitu. Alhamdulillah ada aja. Kan tadi saya bilang laundry teman saya itu bantuin sekian. Tapi kan dengan kapasitas tertentu. Ya nggak banyak sih Mbak. Ya mungkin nanti kalau misalnya banyak ya memang butuh ini juga. Sejauh ini masih sejauh pakai ini dana alhamdulillah sendiri masih sama beberapa teman yang nitip gitu ya. Oke. Suka dukanya apa nih? Tadi kan cukup lumayan ya bawa teng-tengan gitu, bolak-balik gitu. Iya, kalau berat pasti berat ya. Ya kalau pahala kan ya nggak sebanding lah gitu. Tapi lagi nih kan manusia itu kan biasanya kita naik turun ya. Sometimes ada keimanannya rasanya pengen tinggi banget, rajin banget ambilin mukenanya. Kadang drop. Gimana cara ngatasin? Dan ini udah berjalan 8 tahun lagi. Ada momen-momen di mana udah dulu gitu. Aduh, jangan sampai ya. Maksudnya alhamdulillah sih belum ada sampai kayak gitu. Jangan sampai naujung milik. Malah justru saya ngerasa bersalah kalau misalnya lagi sholat di musola kantor ya. Tapi saya sebenarnya jarang pakai gitu. Cuman kan kadang saya lihat, aduh, ya ampun udah kotor banget. Udah buru-buru saya ganti gitu. Padahal kamu bukan petugas kebersihannya gitu ya, tapi merasa bersalah terus sampai berindangan air mata iya, gini. karena nggak ada yang ngurusin gitu loh. Merasanya bertanggung jawab untuk itu ya. Kenapa tuh Mbak Vera? Kok jadi Mbak Fitra yang merasa bertanggung maksudnya jawab apa sih? yang diharapkan di sana ya? Maksudnya kok ada perasaan bersalah, apanya gitu yang bikin bersalah gitu loh? Iya, gimana ya? Saya ngerasa kan kalau pahala dosa masing-masing ya. Yes.
ngerasa ya udah ini mudah-mudahan jadi amal jariah gitu, mudah-mudahan dengan ini orang menjadi lebih suku kalau misalnya imbasnya ke saya nanti apa kan Allah yang tahu ya, Allah yang bagian Allah lah gitu. Pernah punya perasaan bersalah mendalam nggak tentang sesuatu sebelumnya di masa lalu? Enggak sih. Tentang pernikahan, mungkin tentang anak, mungkin tentang sesuatu. Enggak, sebelumnya memang biasa, memang senang gitu loh. Kayaknya gini Mbak Vera, karena kata Rasul gini, seorang mukmin itu kalau melihat saudaranya seperti cermin. Jadi kalau lihat saudaranya ada cacat sedikit, ada kurang sedikit, dia akan cepat-cepat memperbaikinya. Jadi merasa apa ya, seperti satu tubuh kan. Jadi kalau kita pengen baik, kita pengen baik ya kita akan memperbaiki orang lain juga gitu. Tapi tadi yang menarik ada satu kalimat yang saya takut ria gitu kan. Memang ini kendala bagi orang-orang yang biasanya ingin melakukan hal-hal baik. Pasti aduh takut ria. Kita harus paham dulu indikasi ria itu adalah paling gampang terlihat kalau dipuji dia akan bersemangat betul. Tapi giliran nggak dipuji, nggak dilihat, ya udah dia akan stop dari perbuatan baik itu. Tapi hati-hati dalam melakukan amalan itu, setan itu juga senang berbisik. Misalnya nih, nggak usah ambil mukenanya sekarang, kata setan gini ya. Nggak usah ambil mukenanya sekarang, nanti dilihat orang. Oh nggak jadi deh, nanti aja deh asar. Nggak usah ambil asar, nanti aja maghrib. Maghrib ntar dilihat orang. Nggak usah maghrib, ntar aja isya, kata setan gitu. Akhirnya nggak jadi. Gara-gara apa setan bilang, ntar kamu riak loh, ntar kamu riak loh. Termasuk tadi, jangan cerita di cerahan hati perempuan, ntar kamu riak loh. Padahal niatnya kan berbagi. Jadi itu kendala bagi banyak orang yang nggak mau berbuat baik gara-gara takut riak. Enggak. Berbuat baik aja, melakukan amal saja sambil di dalam hati sering istighfar. Ya Allah, luruskan niatku ini ya Allah. Seperti yang dilakukan pada hari ini adalah berbagi dengan tujuan menginspirasi orang lain. Inama a'malu biniat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Jadi jangan takut teriak lagi Mbak, makin banyak nih sahabat perempuan yang mau ikutan kayak Mbak juga. Iya, semoga ya setelah yang ini bisa ada sahabat perempuan yang bisa bergabung juga gitu, jadi relawan cantik membantu. Gimana Mbak Farah? Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini loh ya, nggak semua orang di usia seperti Mbak Fitra yang sekarang usianya boleh sebutin nggak ya? Boleh. Berapa sekarang usianya kebetulan? 33 di usia dari 20-an sudah punya wisdom namanya ya kalau di psikologi positif khususnya untuk sampai ke level spiritual life-nya adalah untuk ke orang, ke Tuhan, dah gitu loh, mengabaikan dirinya sendiri, jadi merugikan, membuat rugi dirinya sendiri, tapi dengan tujuan menguntungkan orang dan hari akhir gitu kira-kira. Nah jadi ini adalah catatan untuk orang-orang yang sebetulnya kecerdasannya baik, pengalaman hidupnya terutama yang garam-garamnya udah banyak. Makanya tadi saya sebelum ini mau nyelidikin garamnya di mana ya. Atau gini, pernah merasakan pertolongan Allah nggak sampai mau menolong agama Allah juga? banyak ya Mbak ya, maksudnya dengan itu tuh banyak banget. Iya. Jadi ketika kita ngerasa garamnya banyak dan ternyata kita merasa ada seseorang di luar sana yang bukan seseorang ya, jadi ada sesuatu di luar sana yang bisa bantuin kita, tiba-tiba kita mengubah nilai-nilai dalam hidup. Semoga dengan menghadirkan di sini dengan niatnya untuk memberi inspirasi, kita nggak perlu nunggu ada garam-garam dalam hidup kita dulu baru bisa jalan gitu ya kan. Kalau memang ini semoga bisa membuka ting gitu ya. Apa sih susahnya? Bersihin atau paling nggak mau kena kita sendiri deh gitu ya, paling nggak kalau misalnya nggak bisa ke yang orang lain atau sekitarnya. Ini nggak cuma Mbak Fitra loh, pada hari ini ada sahabat perempuan kita juga yang bisa berbagi untuk lingkungan sekitar dengan niat yang baik gitu ya. Apa sih yang dilakukan, gimana ceritanya? Apa yang kita lakukan di dunia, selagi dalam hal kebaikan, akan menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, itulah yang menjadi prinsip perempuan muda berusia 20 tahun yang bernama Evilita Adriani. Meskipun statusnya masih menjadi mahasiswi di manajemen dakwah, tapi ia telah menebarkan banyak kebaikan bagi umat muslim, terutama kaum perempuan. Ojek Syari yang dia bentuk mampu memberikan solusi kepada muslimah untuk tetap bisa berkendara bersama muhrimnya, seperti yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Lantas seperti apa pelayanan yang diberikan Evilia melalui Ojek Syari, dan bagaimana perjalanan Ojek Syarinya hingga mampu berkembang di 13 kota? Kita simak kisahnya. Saya terkagum-kagum deh. Gimana ya bisa punya ide bikin ojek syari gitu. Lucu ya? Bukan hijab syari aja, ada ojek syari. Iya, kepikiran loh bikin itu. Yuk kita langsung ngobrol nih sama Mbak Evilita. Silakan Mbak Evilita bergabung yuk. Ya Allah, selain
biasa itu pakai Saya sering lihat loh di sosial media. joget, joget. Jaket. Gara-gara gabung ojek sama jaket jadi ojeknya gitu kan. Ojek Syariah Indonesia. Kita ketemu lagi. Tadi udah ngobrol sebentar tadi ya. Silakan. Silakan Mbak di tengah Mbak. Terima kasih Mbak Evelita sudah datang. Aduh ya Allah luar biasa. Itu dapat ide mau bikin ojek syar itu dari mana sih? Ping gitu datang gitu. Jadi yang sering di sosial media ini toh orangnya. Oh, udah sering lihat ya Mbak Oki. Gimana Mbak Evelita? Jadi gini, saya tuh melihat banyak realitas di zaman sekarang itu semakin banyak kriminalitas, terutama pelecehan seksual di transportasi umum itu semakin marak untuk perempuan. Nah, maka dari itu kenapa kok nggak ada khusus perempuan kayak gitu, makanya Kalau akhirnya kereta api ada tuh Mbak gerbong perempuan gitu kan. Iya. Itu kan nggak nyaman ya berdua-duaan sama cowok gitu ya Mbak ya. nggak Buat ini ya. nyaman, iya. Nempel lagi. Nggak pegangan takut jatuh gitu. Pegangan bukan muhrim. Jadi risik kan jadinya kalau gitu. Jadi makanya kenapa kok di era modern yang serba ada kok malah wanita ini kok nggak terprivatisasi gitu dalam transportasi. Jadi Terlindungi gitu ya. nggak aman jadinya ya. Pada akhirnya membuat itu tadi. Oke, nanti kita lanjutkan ya ngobrol sama Mbak Evelita. Ini menarik banget gimana sih? Terus dapat pengemudi ojeknya gimana? Terus apakah semua bisa naik atau gimana? Nanti kita lanjutkan ya ngobrol dalam Curahan Hati Perempuan ya.